Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Anda dalam program Sihat seputar informasi kesehatan. Nah, kita lanjut aja ya. Ya. Oke, kalau tadi udah dijabarkan panjang lebar, habis itu pastinya kita pengen proses penyembuhan. Nah, kira-kira pasien yang sakit secara psikis yang banyak nggak sih ketemu yang salah pengobatan gitu? Salah pengobatan maksud? Kayak misalkan nih, seharusnya yang kayak tadi, seharusnya dokter yang tepat buat penyakit dia itu ke psikolog, tapi dia memilih untuk dokter umum atau dokter sebagainya. Oke, sebenarnya tetap tidak bisa dipisahkan sih, walaupun memang gejala psikosomatis, tetapi memang dia juga tetap perlu memeriksakan diri ke dokter umum gitu. Tetapi ada baiknya dua-duanya dijalani gitu ya. Jadi dokter umumnya jalan juga, ke psikolog atau ke psikiaternya juga jalan gitu untuk mengurangi sumber masalahnya dia itu yang secara psikologisnya gitu. Oke, nah pengobatan tepat untuk mengatasi gangguan psikosomatis ini, kalau misalkan nih dia udah mencek, kalau dia divonis oleh dokter itu, oh kamu ada gangguan nih. Nah, kalau misalkan itu bukan terulang sih, ada gejalanya muncul tapi dia sedang di rumah atau pokoknya dia belum sempat ke dokter gitu. Nah, hal pertama yang kita harus lakukan ketika untuk menangani sendiri itu kayak gimana nih? Oke, jadi yang pertama kita perlu belajar untuk mengenali diri sendiri dulu. Apa yang dikenali kalau kita sedang stres, itu gejala fisik kita tuh yang muncul apa sih gitu. Misalnya kalau stres tuh migrain atau asam lambung naik. Ada orang yang jadi gatal-gatal, ada yang jadi jerawatan, atau jadi sesak nafas. Nah, itu reaksi-reaksi fisik yang muncul ketika kita stres. Ketika reaksi itu sudah muncul, misalnya, aduh kok asam lambung saya naik, padahal kayaknya saya makannya teratur deh. Iya, betul. Nah, itu perlu dicek lagi. Jangan-jangan saya ini secara tidak sadar sedang stres, sedang kepikiran apa. Nah, itu yang pertama. Lalu kalau sudah mengenali gejala fisik kita kalau stres, yang kedua adalah kenali stresornya. Apa ya yang bikin saya stres? Apakah besok karena saya mau ujian, atau karena saya mau ketemu gebetan, atau itu bisa bikin stres bisa juga kan, jadi tiba-tiba aduh perutnya nggak enak gitu ya. Atau mau ketemu bos dan sebagainya. Kenali stresornya. Ketika sudah kita kenali, biasanya kita jadi lebih mudah untuk mengatasi stresnya. Misalnya kalau ujian ya cara mengatasinya belajar, atau kalau mau presentasi di depan bos ya berarti kita perlu latihan lebih banyak dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kita perlu mencari cara mengatasi masalah yang lebih baik, yang lebih positif. Misalnya sedang ada konflik, terus kita biasanya sukanya curhat ke orang lain, atau ada yang sukanya menulis, atau biasanya ada yang lebih plong tuh kalau habis lari, habis olahraga, atau dibawa jalan kemana gitu ya. Atau jalan-jalan, traveling, atau ada yang seni, jadi sukanya melukis atau bikin musik dan sebagainya. Itu kita perlu tahu, kita menyebutnya nih coping strategi coping kita nih kalau lagi stres nih apa sih. Nah, jadi ketika sudah gejala fisiknya muncul, terus kita tahu stres saya nih gara-gara ini, terus kita segera melakukan coping strategi itu. Misalnya tadi, besok saya mau ujian, saya belajar dulu, habis belajar misalnya saya sukanya olahraga, saya lari untuk mengurangi rasa stres itu. Nah, kalau ketiga hal tersebut belum mempan untuk mengatasi psikosomatisnya, segera bisa konsultasikan ke tenaga profesional. Tenaga profesional dalam hal ini yang pertama dokter untuk mengatasi gejala fisiknya ya. Jadi kalau asam lambungnya naik ya perlu dikasih obat penurun asam lambung gitu. Jadi kalau misalkan nih, kayak misalkan jerawat ya, paling sering kalau cewek-cewek itu jerawat ya. Nah, kalau timbul stres terus jerawat itu berarti memang pengobatannya dikonsultasikan dulu ke dokter yang ahli. Jadi sambil jalan gitu ya ke dokter umum juga, terus bisa ke psikolog atau ke psikiater gitu untuk mengatasi sumber permasalahan psikologisnya. Kali aja nih ya kalau misalkan karena dia faktor dari psikis, jadi jerawatnya hilang sendiri gitu. Jadi memang tetap ya. Iya, ya bisa juga mungkin ada yang setelah sumber permasalahannya diatasi jadi jerawatnya hilang, tetapi kan jadi lebih cepat biasanya ketika dibantu dengan obat dari dokter. Oke deh. Nah, berarti itu tuh bisa dicegah ya?
Bisa dicegah. Cara mencegahnya itu tadi ya, sebisa mungkin kita mengenali diri kita sendiri dulu. Kalau misalnya sudah mulai badannya nggak enak, itu langsung dicari, aduh kira-kira nih saya stres kenapa? Ya? Karena kalau dibiarkan terus-menerus, biasanya itu tadi akan semakin parah begitu. Nah, kira-kira hal penghambat untuk kesembuhan itu ada gimana ya? Ada atau enggak? Menghambatnya tuh biasanya terus terang masyarakat Indonesia ini masih belum terlalu sadar mengenai kesehatan mental. Betul. Gitu ya. Jadi lebih pokoknya kesehatan tuh fisik, baru sadarnya nih fisik, tapi mentalnya belum. Jadi kalau misalnya sama dokter terus dirujuk ke psikolog atau ke psikiater, banyak yang menolak karena aduh saya nggak apa-apa kok, saya nggak gila gitu kan, atau ini kan saya cuma pusing-pusing biasa, bukan karena apa. Jadi lebih ke penolakan untuk konsultasi ke psikolog atau ke psikiaternya. Padahal kalau menurut dokter itu biasanya ada psikosomatisnya. Jadi malah tidak tertangani sumber permasalahannya itu sih biasanya yang menjadi penghambat. Mungkin karena apa ya, mindsetnya itu udah kalau misalkan dikasih obat sakit, dikasih obat itu sembuh. Betul. Mungkin mindsetnya seperti itu ya. Betul, padahal belum tentu. Mungkin saat ini sembuh, tapi nanti seminggu lagi sakit lagi, begitu seterusnya. Oke deh, nah kalau untuk pasien yang sudah terkena penyakit psikosomatis itu kira-kira rentang waktu penyembuhannya itu berapa lama? Oke, sebenarnya kalau psikosomatis ini bisa dikatakan semua orang bisa mengalami gitu ya, karena tadi itu ya, kalau ketika kita cemas atau stres itu ada reaksi fisiknya. Jadi itu sebenarnya wajar, tahap wajar. Tadi yang seperti saya katakan psikosomatis yang ringan. Untuk penyembuhannya tergantung individu masing-masing. Ada yang tadi kalau dia memang sudah mengenali dirinya dengan baik, bisa langsung 5 menit dia relaksasi kah, atau itu dia sudah bisa tenang sendiri, gejala fisiknya sudah turun. Tetapi ketika yang berat ini, yang tadi saya katakan ada yang pura-pura sakit kah, atau dia periksa konsul ke dokter macam-macam. Nah ini yang membutuhkan pengobatan yang lebih serius lagi, konsultasi ke ahlinya yang butuh waktu beberapa kali seperti itu. Dan itu memang harus terus-menerus ya? Iya betul, harus secara terus-menerus ya, ibaratnya sama penyakit mental itu kan kurang lebih sama seperti penyakit fisik gitu ya. Kalau kita berhenti minum obat di tengah jalan, tentu kan efeknya tidak sebaik ketika kita terus-menerus minum obat gitu. Begitu juga penyakit mental, ketika kita konsultasi ke psikolog atau ke psikiater lalu putus di tengah jalan, tentu efeknya tidak sebaik ketika kita terus-menerus. Sampai sembuh gitu ya. Betul. deh, nah kira-kira nih tips mudah menangani penyakit psikosomatis ini? Tipsnya adalah yang pertama, jangan takut untuk konsultasi ke psikolog atau ke psikiater, karena ke psikolog atau ke psikiater itu sekarang sudah bukan suatu hal stigma yang negatif gitu ya. Jadi beranikan diri, terlebih kalau memang kita sudah merasa, oh ya saya ini punya permasalahan pribadi, permasalahan psikologis yang berlarut-larut dan tidak selesai-selesai, bahkan sampai menimbulkan gejala fisik. Jangan takut dan jangan ragu untuk segera konsultasikan ke ahlinya. Kalau untuk itu tips yang membangun diri kita, kalau misalkan tips yang membangun diri dari ibaratnya bisa dilakukan di rumah? Kalau dilakukan di rumah, misalnya sudah merasa nih ada gejala psikosomatis, bisa mencoba melakukan relaksasi. Jadi relaksasi ada macam-macam ya, ada relaksasi otot, ada relaksasi nafas. Nanti silakan bisa dicari sendiri. Sekarang pun kalau pakai smartphone ya sudah ada aplikasi-aplikasinya yang membantu pemirsa nanti untuk melakukan relaksasi sendiri di rumah. Itu biasanya membantu sih, karena kan tadi ya kalau psikosomatis tuh ada gejala fisiknya. Nah kalau relaksasi itu kita mengatur nafas, jadi nafasnya lebih tenang, lebih diatur. Kalau kecemasannya biasanya akan semakin turun, terus gejala fisiknya pun juga akan semakin turun. Nah sama kayak yoga gitu ya? Ya kurang lebih ada yoga, ada meditasi, kalau di Islam mungkin ada zikir dan sebagainya. Itu pada intinya adalah kita perlu tenang,
terus mengatur nafas, mengelola pikiran kita biar menjadi lebih tenang. Pada intinya sih itu sih. Oke, nah pemirsa, mudah-mudahan informasi seputar psikosomatis bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa saksikan Sihat seputar informasi kesehatan setiap Rabu jam 8 malam hanya di TV Tabalong. Salam, dadah. Oke, makasih ya, sama-sama.